The battle of Jericho, Joshua fit the battle. The battle of Jericho, Joshua. The battle Jericho, the battle Jericho, the battle Jericho, the battle Joshua. The battle Jericho, the battle Joshua. The battle Joshua fit the battle. The battle of Jericho. Shalom semuanya, kembali lagi bersama Ronald Simanjuntak di Pelajaran Agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau terus menjaga keluarga kami hingga hari ini. Terima kasih untuk kedua orang tua yang selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk kakak, adik yang bukan saja menjadi saudara, tetapi juga menjadi sahabat. Terima kasih untuk kebahagiaan yang kami rasakan di dalam keluarga. Kiranya keluarga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Topik ini membahas mengenai bagaimana Allah bertindak sebagai pembaharu kehidupan. Pembahasan ini penting untuk meyakinkan peserta didik bahwa Allah terus bekerja dalam hidup manusia, bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, penyelamat, dan pembaharu ciptaannya. Pembaharuan hidup diwujudkan melalui Roh Kudus. Manusia membutuhkan pembaharuan hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan sesamanya. Pembahasan topik ini memberikan motivasi bagi peserta didik untuk tetap memiliki pengharapan dalam hidup, bahwa kasih Allah bagi manusia tak terbatas, menjadikan manusia memiliki pengharapan untuk hidup baru dalam harmoni dengan Allah, sesama, dan alam ciptaannya. Bagaimana Allah membaharui kehidupan? Allah membaharui kehidupan melalui Roh Kudus. Kita bertumbuh menjadi orang beriman karena karya pembaharuannya. Dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan bahwa setelah Petrus berkhotbah, banyak orang menjadi percaya dan dibaptiskan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa kita semua adalah ciptaan baru. Pembaharuan itu merupakan pembaharuan total, mencakup sifat dan karakter maupun kepercayaan kita kepada Allah. Dalam kaitannya dengan pembaharuan hidup, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau hidup oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 16. Sebagai ganti perbuatan daging, maka kita akan menghasilkan buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Sifat atau ciri-ciri ini adalah buah atau karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Walaupun demikian, kita harus mengatakan bahwa karya Roh Kudus ini merupakan suatu proses yang tidak sekali jadi, karena manusia masih terus melawan kemanusiaan yang lama yang dikuasai oleh keinginan daging. Orang percaya membutuhkan pembaharuan hidup secara terus-menerus karena setiap saat manusia dapat jatuh ke dalam dosa, dan karena itu membutuhkan pembaharuan. Roh Kudus menggerakkan hati manusia untuk percaya dan beriman kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus dan hidup baru. Ketika tiba hari Pentakosta dan Roh Kudus dicurahkan bagi manusia, seketika itu hati mereka penuh dengan sukacita dan mereka bersaksi tentang Yesus Kristus. Allah menciptakan alam dan lingkungan hidup sebagai tempat bagi manusia untuk membangun kehidupan. Namun dosa telah menyebabkan manusia mengabaikan keselarasan hidup dengan alam yang telah dianugerahkan Allah baginya. Manusia telah keliru menerjemahkan perintah Allah dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28-30. Perintah untuk berkuasa atas bumi termasuk alam dan lingkungan hidup telah ditafsirkan sebagai kekuasaan tanpa batas, tanpa tanggung jawab. Akibatnya manusia mengeksploitasi potensi alam tanpa tanggung jawab. Kini kondisi alam di berbagai tempat mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang berbeda. Bahkan hasil dari keserakahan manusia, menurut para pakar lingkungan hidup, bumi yang kita diami sekarang sedang sekarat. Akibat kelalaian manusia, terjadi apa yang disebut dengan pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak menentu yang berakibat pada produksi pertanian yang semakin menyusut, padahal penduduk bumi semakin bertambah. Di berbagai wilayah, air sungai tidak lagi jernih, melainkan berubah menjadi keruh, kotor, bahkan mengandung racun yang berasal dari limbah industri. Di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan kota lainnya, sungai-sungai menjadi hitam, pekat, dan ditutupi oleh sampah. Hutan ditebang dan hasilnya dijarah baik oleh pengusaha maupun kelompok masyarakat lainnya. Isi perut bumi dikuras habis tanpa perencanaan untuk perbaikan lingkungan. Bekas-bekas daerah pertambangan merusak lingkungan. Masalah lainnya yang cukup serius adalah sampah yang menggunung di mana-mana. Belum ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya ataupun memilah-milah sampah sehingga memudahkan untuk daur ulang dan dijadikan pupuk kompos. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran hari ini. Keluarga kami adalah berkat ilahi. Engkau telah menjaga keluarga kami sampai kini. Firman dan anugerah-Mu kiranya dapat kami hayati. Isilah hidup remaja kami melakukan kehendak ilahi. Ajarilah keluarga kami dapat saling mendukung dan mengasihi sebagaimana Engkau kehendaki. Amin.